Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku semua, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, keluarga besar SMP Muhammadiyah, program khusus Kota Barat Surakarta, dan kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Hingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, dan kita bisa menambah amal pahala kita masing-masing. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan terbaik, uswatun hasanah bagi kita semuanya. Dan semoga kita semua nanti akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Ustazah akan sedikit menyampaikan kultum dengan judul Istighfar. Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya pernah menuliskan bahwa istighfar itu bisa mendatangkan ketentraman jiwa, ketenangan hati bagi siapa yang melakukannya. Kita sebagai manusia tidak lepas dari perbuatan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar yang kita sengaja maupun tidak. Kadang kita melakukan dosa dengan mulut kita, dengan mata kita, dengan telinga kita. Mungkin kadang dengan mulut kita pernah menyakiti hati saudara kita. Kita pernah mengucapkan perkataan kotor. Kemudian dengan mata kita mungkin kita melihat hal-hal yang kurang bermanfaat. Contohnya misalkan kita melihat konten-konten di media sosial. Itu yang buat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita terlena dengan melihat apa yang ada di media sosial, sehingga kita kadang melalaikan ibadah kita. Kemudian mungkin dengan telinga kita kadang mendengar sesuatu yang mempengaruhi perilaku kita. Kemudian mungkin dosa yang berasal dari hati kita, misalkan iri, dengki, takabur. Nah, dosa-dosa itu kadang kita anggap sepele. Dosa-dosa itu kita kadang menganggapnya biasa. Padahal kalau itu semakin menumpuk dan menumpuk, itu akan menjadi dosa besar bagi kita. Di hadapan Allah itu menjadi dosa besar yang mana bisa menjadi penghalang terkabulkannya doa-doa kita. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun, bentuk zikir mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikisahkan dulu ada seorang ulama besar, yaitu bernama Hasan Al-Basri. Pada saat itu beliau didatangi oleh 4 orang, yang mana 4 orang tersebut datang kepada Hasan Al-Basri menyampaikan masalahnya dan meminta solusinya. Orang yang pertama mengatakan bahwa dia mengalami permasalahan di mana mengalami musim paceklik yang cukup panjang. Kemudian orang yang kedua itu mengadu akan kemiskinannya. Orang yang ketiga menyampaikan masalahnya bahwa dia belum mempunyai keturunan. Kemudian orang yang keempat adalah orang yang dia punya ladang yang banyak tapi tidak menghasilkan apapun, kering. Kemudian jawaban Hasan Al-Basri adalah mereka berempat itu diminta untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu kejadian ada salah satu murid dari Hasan Al-Basri yang melihat keempat orang itu datang menemui Hasan Al-Basri. Kemudian setelah keempat tamu itu pamit, sang murid bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Kenapa Anda menjawab dengan
meminta keempat orang itu untuk beristighfar kepada Allah. Mengapa demikian? Kemudian Hasan Al-Basri menjawab bahwa jawaban itu bukan dari saya. Jawaban itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang artinya kurang lebih adalah, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu. Sungguh Dia, Allah itu Maha Pengampun. Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Kemudian Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan kepadamu sungai-sungai yang mengalir. Mendengar jawaban itu, sang murid pun mengerti akan pentingnya istighfar. Kemudian kisah yang kedua adalah ada seorang ulama besar juga yang bernama Imam Ahmad. Di usia senja, di usia tuanya, Imam Ahmad punya keinginan untuk berkunjung ke negara Irak. Tidak tahu kenapa dia saat itu pengen ke negara Irak. Akhirnya Imam Ahmad memutuskan untuk pergi ke negara Irak. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke negara Irak. Sesampai di negara Irak itu sudah hampir malam, sehingga beliau pun mencari masjid untuk sholat maghrib dan sholat isya sekaligus beristirahat pada malam itu. Setelah sampai di masjid, beliau melakukan ibadah, kemudian beliau berencana untuk menginap di masjid tersebut. Tetapi ternyata marbot masjid atau yang ada di masjid tersebut tidak mengizinkan Imam Ahmad untuk bermalam di situ. Imam Ahmad pun mengatakan bahwa dia adalah seorang musafir. Tetapi tetap saja dari marbot masjid tersebut tidak memperbolehkan Imam Ahmad untuk menginap di masjid tersebut. Akhirnya malam itu pun Imam Ahmad keluar dari masjid tersebut dan dia lontang-lantung istilahnya. Sampailah Imam Ahmad bertemu dengan seorang penjual roti. Kemudian penjual roti tersebut menawarkan kepada Imam Ahmad untuk bermalam di rumahnya. Kemudian Imam Ahmad pun mengikuti penjual roti tersebut datang ke rumahnya untuk menginap di sana. Sesampainya di sana, penjual roti tersebut menyiapkan persiapan untuk dia jual besok. Dia tidak banyak berkata, hanya ketika ditanya Imam Ahmad dia akan menjawab. Imam Ahmad pun memperhatikan apa yang dilakukan penjual roti tersebut, dimana ketika dia misalkan sedang memecah telur, dia mengucap istighfar. Kemudian ketika dia membuat tepung atau mengadon kue, dia membaca istighfar. Kemudian Imam Ahmad pun tertarik dan bertanya kepada penjual roti tersebut, kenapa Anda selalu membaca istighfar? Apa manfaat Anda ketika Anda membaca istighfar tersebut, dan berapa lama Anda melakukannya? Kemudian penjual roti itu pun menjawab, saya sudah sering membaca istighfar, bahkan kurang lebih sudah 30 tahun. Manfaatnya adalah Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Tapi saat ini ada satu doa saya yang belum terjawab, kata penjual roti. Imam Ahmad pun bertanya, apa itu doa yang belum terjawab? Kemudian penjual roti menjawab, doa saya yang belum terjawab hingga saat ini adalah bertemu dengan Imam Ahmad. Mendengar itu semua, Imam Ahmad pun takbir, Allahu Akbar. Ternyata yang menggerakkan hatinya untuk datang ke negara Irak, kemudian dia tidak diperbolehkan untuk menginap di sebuah masjid, ternyata itu adalah bagian dari skenario Allah untuk mengabulkan doa dari penjual roti tersebut. Dari sinilah kita bisa mengambil manfaat daripada ketika kita melakukan zikir, istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah surat An-Najm ayat 32 yang artinya kurang lebih adalah ampunan Allah itu sangat luas. Allah mengampuni siapapun yang pernah berbuat dosa, menerima taubat mereka, memaafkan dan menutupi kesalahan hambanya. Dengan merutinkan istighfar mendatangkan ketenangan batin, sebab di sanalah rahmat Allah kepada hambanya dan juga pengampunan yang tidak terbatas.
Sungguh tidak ada zat yang maha pengampun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap umatnya. Dengan memperbanyak istighfar, Allah menghapus kesalahan-kesalahan manusia serta mendatangkan rezeki dan kemudahan bagi manusia. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah akan menjadikan baginya setiap kesusahan itu ada kemudahan, setiap kesempitan ada jalan keluar, serta memberikan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Manusia tidak lepas dari perbuatan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita senantiasa melatih diri kita untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan mencari ridhonya. Sekiranya cukup ini yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari apa yang Ustazah sampaikan tadi. Dan marilah kita saling berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ustazah akhiri, terima kasih. Tetap jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.